Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Al-Mukarram Al-Habib Zain Al-Kaf Wal-Habib Khairun Al-Qadri Wal-Habib Alwi bin Muhammad As-Segaf Wal-Habib Faisal Al-Qadri, dan juga yang sama-sama kita muliakan para asatidz dan asatidzah, guru-guru agama, tokoh-tokoh agama yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kepada Sayyidil Barakat. Kita doakan para habaib kita, para alim ulama kita, guru-guru kita diberikan keberkahan oleh Allah berupa kesehatan, keafiatan, sehat jasmani dan rohani, dan diberikan oleh Allah umur yang panjang. Dan juga kita doakan mudah-mudahan para habaib dan guru-guru kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan dikabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita muliakan, kita hormati hadirin hadirat, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali malam hari ini kita berkumpul di majelis yang mulia ini, majelis yang kita berharap mudahan dijadikannya majelis yang dirahmati Allah, majelis yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita mengadakan majelis seperti biasa, sekaligus haul daripada haul bulanan atau menakib bulanan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Namun malam hari ini karena alhamdulillah Habib Zain dapat berhadir di majelis kita, nah, jadi beliau nanti sekaligus ceramah, mungkin sedikit mengisahkan atau menceritakan tentang akhlaknya Siti Khadijah ataupun manakibnya Siti Khadijah. Mudah-mudahan apa yang nanti beliau sampaikan kepada kita tentang sejarah atau manakibnya Sayyidah Khadijah kepada kita, mudahan kita semua dapat mencontoh daripada akhlak-akhlak beliau, dapat mengamalkan apapun yang beliau sampaikan kepada kita, dan mudahan kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum Habib Zain beliau menyampaikan ceramahnya, terlebih dahulu dengan hormat kami meminta kepada beliau untuk membacakan doa penerang hati, baju dan taruh di hadapan kita ini. Kepada beliau waktu dan tempat persilakan. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi tanzil al-barakah wash-shifaa wal-aman wal qabul hajat والرحمة وتنزيل الرحمة والبركة والسعادة في الدين والدنيا والآخرة على هذه المياه، مياه البركة، أن الله يجعل شاربها مغفورا لها، وأن الله يجعل من كل عيب ساترا ومن كل مرض عافية، أن الله يرزق محبة ويرزق الرحمة واللطف والعافية، وأن الله ينزل على هذا المياه والبياض، أن الله يشفي أمراضنا ويحفظنا من كل الآفات، آفات الدنيا والآخرة، وأن الله ببركة هذا الماء وببركة سورة الفاتحة وببركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم على هذه المياه، ونيتنا ونيتكم جميعا نية الصالحة في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Mari kita mendengarkan bersama-sama ceramah agama yang akan disampaikan oleh Habibana Habib Zain Muhammad Al-Kaf. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtar man ta'ala ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa nura qulubina sayyidina wa maulana Muhammad habibillah rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para abnaul rasul, para keturunan zuriatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para habaib kita. Di sini ada Habib Khairan Al-Qadri, ada Habib Faisal Al-Qadri, juga ada Habib Alwi As-Segaf. Kita doakan sama-sama semoga beliau para habaib kita dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan segala urusan-urusannya, baik urusan dunia dan ataupun urusan akhirat. Ditambah cinta Rasul, kakek-kakek beliau kepada mereka semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak terlupa juga kepada sahibul majlis, khadimul majlis, yang mana pada hari ini ulun diberikan kesempatan untuk berbicara bepandir di hadapan pebuhan pian seberadaan Guru Khairani. Kita doakan guru-guru yang hadir di sini juga semoga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang tidak ada habis-habisnya, sampai dunia, sampai akhirat, dan di akhirat tanpa ada hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majlis taklim rahimahumullah. Pada kesempatan malam hari ini ulun disuruh oleh Guru Khairani untuk menceritakan sedikit daripada budi pekerti atau akhlakul karimah daripada istrinya Nabi Muhammad SAW, yang mana keutamaan beliau tidak terlakukan lagi, tidak terbatas daripada keutamaan yang dimiliki oleh Ummul Mukminin Sayyidatuna Khadijatul Kubra, yang mana beliau ini merupakan motivator. Bahasa kerennya motivator. Tahu lebih artinya? Terapa? Penyemangat, pendorong hidupnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat jerih payah dan pengorbanan yang diberikan oleh Sayyidatuna Khadijatul Kubra, Islam itu tersebar-sebar sampai ke penjuru dunia, sampai ke Indonesia, benua Asia, dan sampai ke bumi kita Kalimantan Selatan ini. Alhamdulillah,
berkat jasa beliau yang sangat besar. Andai kata adalah dahulu Sayyidina Khadijah nikah dengan 7 lawan Nabi, alias kadang mau mendorong atau memberikan semangat, memberikan fasilitas sarana, karena Sayyidah Khadijah adalah yang memberikan sarana duniawi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang membiayai perjuangan dakwah Nabi, beliau yang keluar duitnya, keluar tenaganya, siap menjadi pelayan khadimnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana kita ambil daripada sejarah ini, kada usah banyak, mungkin 1 atau 2 daripada akhlaknya Sayyidatuna Khadijah Kubra, yang mana keutamaan beliau ini sangat utama dibandingkan utama-utamanya orang yang atas di bumi selain Nabi Muhammad SAW. Rasul pernah bersabda di dalam hadisnya, yang mana sahih dengan Sahih Muslim pernah diriwayatkan, bahwasanya kata Rasul SAW, Sayyidatun Nisa'il Alamin arba', pemimpin perempuan dunia ini ada 4. Jadi hanya ada 4 saja pemimpin kebinian gitu. Jadi kita 4 golongan mana? Anak perempuan kita 4 golongan mana daripada 4 perempuan ini? Yang pertama disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Maryam bin Imran, Maryam binti Imran. Terus yang kedua adalah Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Terus yang ketiga adalah Sayyidatuna Fatimatus Zahra. Yang keempat adalah Asiyah Imra'atul Fir'aun. Jadi 4 perempuan inilah yang bakal menjadi presidennya perempuan-perempuan suci, pemimpin-pemimpin perempuan yang akan masuk surga. 4 inilah tokoh-tokoh yang akan membela umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tergantung bercermin lawan siapa. Kalau bercermin daripada lainnya 4 ini, berarti ini 4 golongan lain, golongan-golongan yang tidak ada hubungannya dengan agama kita. Dan sekarang marak nih, apa nang ditonton itu jadi idola, nang dilihat, nang didengar itu menjadi panutan hidup. Kadang-kadang berhubung kita tidak pernah berkumpul lawan 4 orang ini, maka ulun seikung ulun akan sampaikan sejarah bagaimana perjuangan dan akhlaknya Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Rasanya kita malu sebagai umat, sebagai orang yang kaya misalkan di atas bumi ini, yang diberikan kekuasaan kelebihan daripada harta, manakala harta itu tidak kita gunakan untuk perjuangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh banyak perjuangan-perjuangan syiar agama kita yang sekarang harus kita perhatikan dan lebih kita pedulikan daripada perjuangan syiar-syiar daripada orang lain. Misalnya, nonton konser itu nukar kartis. Nonton bola, kalau hendak masuk ke lapangan bola harus ada tiketnya. Nonton bioskop, siapa tahu lah bioskop, tidak boleh. Hendaknya di tangan laut punya kali ya. Nonton bioskop, nonton bola itu perlu tiket, yang mana tiket itu bisa didapatkan kalau kita mengeluarkan duit. Nonton bola kada ada syiar Rasul. Nonton konser artis joget-joget sawer sana sawer kini, kada ada syiar Nabi.
bukan daripada kebiasaan kita, ya. Nonton apalagi bioskop nang sugih kurang, ya kan? Nang ampun bioskop, ya kan? Belum tentu inya dengan duitnya bisa mendukung perjuangan syiar agama kita. Hadir kita ke majelis pernikahan, di sana dia suguhkan orang berjoget, karaoke dan lain-lainnya. Umpat kita di situ nonton, apalagi nyawer di situ. Nah, nang itu umpat syiar siapakah mereka ini? Sayyidatina Khadijatul Kubra setelah mengetahui akan kelebihan Rasul, akan kenabian Nabi kita Nabi Muhammad, akan budi pekerti sidin, takwa sidin, diketahui oleh Sayyidah Khadijah, langsung sidin menawarkan barang dagangannya untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gasan dibawa ke negeri Syam untuk diperjualbelikan. Dengan kepercayaan yang begitu dalam kepada Rasul, akhirnya Rasul dengan sifat amanahnya, dengan budi pekertinya, maka berhasillah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam meraup untung yang berlipat ganda. Ini kita lihat dulu sejarahnya kayak apa nih Sayyidah Khadijah. Orang memodali lawan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dasar berjualan, akhirnya dapat untung banyak, tentunya tambah himung. Tambah himung kita memodali gasan majelis ini yang mengalir pahalanya dari di awal majelis selama majelis ini dibacakan kitab, dibacakan tentang manaqib orang saleh, dibacakan maulid Nabi, dilaksanakan sholat 5 waktu dengan mikrofonnya, dengan listriknya, yang menyumbang walaupun hanya 5.000 dengan wasilah nukar banyu lawan intalu misalkan. Ini malam ini berapa harganya guru? Intalu 5.000, banyu 5.000, lawan sawah kata habis, berarti ada anak membesarkan agama Allah dan Rasulnya, berarti ya oleh berarti alias ulangnya apik-apik, ya kan? Apik kan? Udah akun kurang apik, pian di sini kawan apik ketujuh lah. Bakawan orang apik ketujuh lah. Akun kada? Akun kami bisa kawan apik? Kada. Ujar saja dalam salah apa perkataan Rasul, al-bakhil, orang bakhil itu, ya. Napa aja Rasulullah SAW jadinya man lam yusalli alayya hinama dzukirtu ismi, yaitu orang yang ketika disebutkan namaku inya kada mau selawat, disebut nama Rasul sallallahu alaihi wasallam kada mau selawat, apalagi nyumbang duit, paham dia tak? Bas selawat aja kada hakun, apalagi nyumbang duit. Nah, orang bakhil itu jauh dari surga, parah lawan neraka. Bujur tak? Ya. Nah, ini 4 dus ke berapa dusnya? 7 dus. Habis 2 kata kan. Amal sawat tak minggu akan datang berarti apakah ada salah biasanya dong? Mulutnya penyambatan orangnya pian orang. Jadi Sayyidatul Khadijah hartanya yang begitu banyak, semuanya diserahkan lawan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini lain wali ya, ulun pian sabarataan lain wali ya, tapi bersifat bang sedikit daripada sifat wali, nah betul deh, pemurah. Orang sifat wali salah satunya adalah pemurah. Pemurah itu bukan harus lawan duit saja, ada. Ya, kada harus lawan materi aja, ada. Nang alim pemurah dengan ilmunya, pejabat dengan jabatannya. Ya Allah, ada majelis siap punya mendukung, punya pasang badan pertama di depan. Kalau ada yang mengganggu majelis, jangan harus berhadapan dengannya. Nang preman begitu juga, ya kan?
siap mengamankan majelis, ya. Ini nang bisi kekuasaan, bisi pengaruh di masyarakat dengan jabatan dan kekuasaan. Nang bisi harta berlapih, ya harta berlapih ini artinya labihan gasan makan harian, gasan ngopi, ya, gasan nukar gasnya labihan. Kita tidak makan di majelis. Nah itu adalah termasuk orang-orang yang pemurah, ya. Walaupun kita ini kan kawan menurut ibadahnya Syekh Al-Madani misalkan, ya, kalau dengan kuring malamnya sedikit, kita paling banyak kuringnya, nah, ya. Saya seman di Bali Bantal karena mau kuring, terus ya, namun kita ulun, maksudnya pian di Bali Bantal, liur-liur, ya. Nah, tapi ada sifat yang kawan diobati, apa tuh? Pemurah. Pemurah di sini sekadar pian berapa wani aja, kada sekedar harus banyak kadanya, tapi mun pian wani nekat, bisa duit 100.000 nekat sebertaan diunjuk orang majelis, itu orang nekat, cuma jarang ada. Paling di antara majelis amun dulu ada. Apalagi itu bukan kena kalau di berduit ini. Jarang ada BBM. Ya ada nekat. Seperti siapa yang nekat? Seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq, seperti Khadijah Kubra, nekat. Seluruh duitnya diberikan oleh Nabi. Sayyidina Abu Bakar sabarataan. Sampai-sampai Rasulullah bertanya lawan Sayyidina Abu Bakar ketika hendak hijrah, Abu Bakar, wahai sahabatku Abu Bakar, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Rasulullah tahu sebertaan duit Abu Bakar sudah terpakai gasan dakwahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujar Abu Bakar apa? Jawabannya sudah saja. Kenapa? Aku tinggalkan untuk anakku dan keluargaku ya Rasul, apa? Allah dan Rasulnya. Jadi itulah orang yang benar-benar cinta dunia sampai ke akhirat. Namun kita nih, wadilah nekat dan itu. Adakah namanya nekat malam ini? Nah, berarti pun kita masih belum nekat, berarti kita belum kuat lagi tali hubungan lawan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qasad malu bisadaqah." Tidak akan berkurang duit, harta, benda kita dengan sedekah. Dengan sedekah, bal yazdad 3 kali dengan lagi. Akan tapi bertambah. Cuma kita ini kadang-kadang matematikanya pakai matematika manusia. 1 tambah 1 sama dengan 2. Seharusnya kita harus pakai matematika apa? Langit. Matematika para malaikat. Matematika apa? Tijaratan lan tabur abada. Perdagangan dengan Allah dan Rasulnya yang tidak akan mendatangkan kerugian, kebangkrutan selama-lamanya. Contohnya, sekali berselawat lawan Nabi balasannya berapa? 10. Hadir ke majelis taklim, itu balasannya apa? Pertama, lebih baik daripada 1000 rakaat, lebih baik daripada mengirangi orang garing 1000 orang garing, lebih baik daripada mensolati jenazah atau jenazah mayit 1000 jenazah. Nah, hadir sekali aja biar, apalagi setiap minggu sekali lawan duit-duitnya pulang. Nah, nang itu nang top, ya, top. Kalau kita baca akhlaknya Sayyidah Khadijah, yang pertama adalah orangnya sangat dermawan dalam Nabi Muhammad SAW. Mari kita nang babayanya ekonomi ini akan merasa apa kalau kita menyumbangkan harta kita sendirian. Makanya setiap ada majelis taklim, ya kalau ulun tadi di Amun teh, itu Habib Abdullah
5 putih keranjangnya gini. Entah lu nih tapi ribuan bersih banyunya ini berapa banyak pada ada kesimpulan lagi ulana habis dia habis sekong ada nama ambil 2 apa dah jarang ambil 2 anu BP abahnya ini kan dari pasien BP nya karena cukup seputing biasanya terus 2 nah kita gitu menggal anu baik taruhnya harus karena mah seputingnya aja biar yang kadang-kadang harus 2 biar anu apa racun itu nah hilangkan racun iblis tadi wadah laki pian jelek laki pian kada hantu bang laki pian kada baik bang sudah baik cuma diminumin ini insya Allah tambah baik rajin sembahyangnya rajin bacarinya ya kan kurang ke warung jablenya kurang berkat apa? Berkat kita mendengarkan maulid Nabi. Habis itu kita menceritakan daripada akhlaknya Sayyidatina Khadijah al-Kubra. Yang kedua adalah akhlaknya Sayyidatina Khadijah al-Kubra. Orangnya tidak pernah marah dengan Nabi. Ada pernah gak saris gitu? Coba ini bini kita. Coba ini laki kita bu. Ya Allah. Kuping apa nih kuping kah baju laut kah ya kan ya udah gitu bagus sudah bini baju ya kalau bagus make up dulu cantik sudah bini lalu dipadakannya apa aja pena topeng monyet kan lalu aja ada orang gitu menghargai bini banyak ada beda diam kedua ada lagi lagi itu dah. Jadi saya dapat tidak ada pernah orangnya sarik lawan Nabi. Bahkan diriwayatkan saya dapat jadi kada pernah baindah. Baindah di seorang laki itu kada pernah. Ambilakan Khadijah datang. Belum disuruh sudah menyiapkan saya dapat Khadijah itu. Bayangkan biar Rasulullah SAW ini kan masih gawian. Ibaratnya masih gawian tadinya nilai daripada gaji sidin kadang menentu. Kadang-kadang hari ini bawa gandum setengah kilo, kadang-kadang bawa daging, kadang-kadang bawa duit. Itu jarang. Bahkan diriwayatkan sebelum meninggalnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu rumah sidin 2 bulan kada pernah keluar asap alias kada pernah memasak. Sesabar-sabarnya bini kita nang wahin ini lah. Ya Allah, amun mulik kada bawa duit. Lain juga sudah muhanya masak sedikit. Apalagi ini ya Allah, kadang bawa duit pulang, kitanya pulang terlilit utang tambahnya sarikinya ya. Jadi direwatkan Sayyidah Khadijah dapat orangnya kadang pernah marah lawan Nabi kadang pernah mengangkat suara aja lawan Nabi kadang pernah mengangkat tinggi nih Rasulullah gitu aja Rasulullah kadang pernah Rasulullah kadang pernah kalau ulun kadang pernah gitu Sayyidah Khadijah saking bagusnya akhlaknya Nabi yang tertanam dengan Sayyidatina Khadijah. Wajar kada? Wajar. Karena apa? Sehari-harinya Sayyidah Khadijah ini bergaul dengan siapa? Lawan Nabi. Maka tertularlah akhlaknya Nabi kepada Sayyidatina Khadijatul Kubra. Itu kedua tuh kan pernah pemarah. Yang ketiga Sayyidatina Khadijah ini kada pernah mengeluh. Coba kita boleh apa nilai coba kita bisi motor zaman dulu atau ke majlis kada kehujanan lagi ya kan. Ya kan? Ngeluh. Ya kan? Sayyidah Khadijah kada pernah mengeluh. Apapun yang dibawa Nabi disyukuri. Nabi kada mau apa-apa, tetap tersenyum, lega hatinya melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sang pujaan hati datang ke rumah. Ya.
ini ngalih saya berbicara ini adalah ya mau nanda insya Allah 1001 itu namun enggak. Tapi kalau kita ceritakan ini untuk apa? Bahan renungan kita, ya kan? Bukan berarti harus pembinian kayak gitu, ada. Artinya berumpat sedikit sifatnya barang, ya kan? Jangan seperti yang terjadi dengan siapa? Saya Abdurrahman Bajarhaban. Tahulah biar saya Abdurrahman Bajarhaban seorang wali daripada aulia Allah Subhanahu wa taala yang kada tahu dirinya seorang wali. Nanti kalau jangan-jangan di sini ada biar ini ada orang kada tahu dirinya wali. Tapi ada juga orang lain wali tapi kakak wali. Nanti banyak juga. Aku diturunin Lailatul Qadar semalam dia kumul dia rambutnya. Orang keturunan Lailatul Qadar kadang pada padah bang. Aku mau bimbing Nabi dia bilang tadi, rugi orang begitu rugi. Nah, jadi saya datang Khadijah Kubra kadang pernah mengeluh dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Syekh Abdurrahman Bajarhaban ini apa? Bisi masya Allah akhlaknya. Seluruh akhlak kejelekan babinian ada lawan bininya Syekh Abdurrahman Bajarhaban ini. Pamamayan iya, pangibitan iya, ya, wan sepak-sepaknya iya, pancamburuan iya, kebertakan ada sifat-sifat yang kada baik daripada perempuan ada tahu lawan bininya Syekh Abdurrahman Bajarhaban. Dengan seorang manusia, Syekh Abdurrahman Bajarhaban akhirnya batas kesabaran situ itu sudah kada tahu lagi. Timbang-timbang setiap hari ketulahan karena bini lawan seorang lebih baik aku namanya sih minggat tajun dari rumah. Tajun akhirnya hari itu sih tajun dari rumah bawa puntalan tajun hendak berhalwat saja sudah begini. Si bini luar biasa dibawakan sudah bini masang merah bang kemudian tulang ke pasar kena lah keluarkan kemudian kita lagi ya tukarakan kena anu baju dasar hanyar tukarakan anu sabar tak dipenuhi oleh sehatnya menyelamat ya Tuhan bisa lagi juga masih sahabat ngomong kira-kira kemudian bisi bini dan gitu kayak apa itu anak semati aja tuh nih gini sehatnya menyelamat akhirnya berangkat untuk urus selah apa berkhalwat akhirnya sini menemukan satu buah orang berarti dua ternyata bagus dia sini ada buah kalau aku berlindung daripada panas hujan pas masuk di dalam gua tadi ternyata sudah ada 2 orang beribadah di situ lantaran pendatang hanya akhirnya permisi sini permisi bolehlah gabung di sini bangun hajat 2 beribadah sini bolehlah bareng sini jangan berdua ingin boleh tapi syaratnya seperti satu karena pun pas giliran ikam ya nih hari ini aku giliran aku nih jadi pemulaan aku kenapa harus sama seperti aku kayak ikam tanpa aku minta aku keluarkan lawan dari Allah Subhanahu Wa Taala minta Allah Subhanahu Wa Taala ada ikam harus juga sama gitu akhirnya opat ibadah sampai waktu mau buka puasa nang pemulaan berdoa Allah SWT turun masih dari sangat lawan iwak-iwaknya sebentar buat piring-piringnya turun dia dalam Bajarhaban mulai gaya sih din maka perjanjian harus bisa seperti aku bisa nah iya hari kedua begitu juga hendak buka puasa turun makanan dari langit buah-buah lengkap semuanya giliran isuk sidin nah kayak apa aku dia sidin maka aku ini kan bisa apa nang berdua sakti orangnya wali mau hidup ini kayak boleh yang ini boleh kalau sama bisa kompor lagi dari situ sudah aja datang ya mana ya warung ada payu lagi dia gitu dan akhirnya datang gini sidin bingung sidin bingung
Akhirnya dia bakal. Nah, jadi maka itu tangan. Ya Allah, ulun bertawasul sebagaimana bertawasul kurang nang dulu daripada ulun nang berdua ikung tadi. Akhirnya sidin ngangkat doa. Akhirnya kalau nang datang 2 kali lipat daripada itu. Buah-buahannya ada lengkap, iwaknya sebertaan lengkap, sama minumannya sebertaan ada segar, langsung dari atas langit. Nah, yang nomor 2 hebatnya nasi kong datang ini, seharinya takun betakun akhirnya. Jangan nomor 2 tadi betakun nih. Pian kenapa tadi sampai bisa melebihi daripada kamu 2? Aku jadinya jasa berjalan bertawasul lawan ikam nang tawasuli meminta berkat nang wali pian sabar tadi. Nah, gitu tak. Oh jasa berjalan ulun mohon maaf karena tahu ngarannya. Nah sekarang ulun bertakon siapa ngaran wali nang pian tawasuli dijadikan pian tawasul bacaan supaya datang makanan dari langit siapa ngarannya? Oh, kami bertawasul lawan siapa? Lawan ngarannya wali yang bernama Syekh Abdul Rahman Bajal Abad. Ini seorang dibuka tulangnya. Ya. Iyalah, kenapa jadi wali? Dia Syekh Abdul Rahman. Inya sabar banget menghadapi bininya. Benar gitu si Abdul Rahman, mana gitu aku boleh gini pulang ini. Karena jadi 4 hal. Nah, saya dan Khadijah terkubur orangnya kadang pernah menyusahkan laki. Kada pernah mengeluh lawan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan duit, harta, kebertaan, kemewahan dunia diserahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kada pernah mengeluh sedikit pun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan detik-detik sidin meninggal dunia Rasulullah kada tahu ya kan Sayyidah Khadijah ini garing hendak mati, kada tahu. Hendak wafat kada tahu. Saking apa Khadijah ini kada hendak menjadi bahan pikiran, beban pikiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa amatnya, luar biasa. Amun kita rajin abahnya pengen baca sebijaran kesambut sampai perjalanan ya. Malah mengeluh lagi pulang anda pengen melawak apa itu jalan. Ya sama-sama raja pengeluh dua-duanya ya. Amun sudah kada pernah bahkan detik-detik hari sidin meninggal itu diriwayatkan oleh Sayyidah Fatimah Az-Zahra dengan riwayat sidin mengatakan bahwasanya Sayyidah Khadijah dia Pak kada kawa duduk garing, kada kawa duduk. Tapi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam hendak masuk ke kamar Sayyidah Khadijah mengetuk dengan lembut, "Assalamualaikum." Ketika mendengar suara kekasihnya, suami tercinta Sayyidah Khadijah, tahu langsung menggalak lawan Fatimah, kena mau abah datang, ikam datang, ikam bersandar, nah badisikan nah, jadi sandaran batin apa, jadi apa sandaran kursi, biasa aku topang aku biasa berduduk, habis itu ikam ambil bedak-bedak aku supaya buah aku nih kada kelihatan pucat dan selalu menarik dan senang dipandang Rasulullah SAW. Bukan Rasul, sedari bukan dipaksakan. Padahal ketika detik-detik sakaratul maut dipaksakan tersenyum oleh saudara. Oh ya Rasulullah SAW, sehat tadi, kamulah pian ya Rasulullah. Salam alaikum. Ketika Rasulullah hampir keluar daripada pintu Sayyidah Khadijah Al-Kubra, maka berteriak Fatimah Az-Zahra, wahai abah, mama bahasa kitanya. Oh ya Rasulullah, langsung berpaling mengembalikan badan. Rasulullah langsung melihat Khadijah lagi sakaratul maut, lagi meninggal, hendak meninggal dunia. Sampai segitunya dah. Khadijah kada pernah merepotkan menjadi beban pikiran laki, pernah. Bahkan Rasulullah SAW beliau tidak pernah melupakan cintanya lawan Sayyidah Khadijah dari zaman laki punya. Kada kawan melupakan kurangnya saking baikan, ya kan? Kada ada samaannya sampai-sampai setiap Rasulullah berkurban. Jadi kalau kurban itu tidak makanya beda sedikit orang ini banyak makan daging gitu. Ya Allah. Nah,
Jadi setiap Rasulullah berkorban, setiap itu juga Rasulullah menghadiahkan bagian-bagian daripada kurbannya gasan kerabat dan keluarga sahabat daripada Sayyidatina Khadijah. Setiap tak kumpul lawan untuk istri-istri beliau, Rasulullah pasti berkisah lawan tentang Khadijah, kebaikan Khadijah. Aku Khadijah begini sampai mengolah nama bini silin nama ngarang Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha cemburu sampai-sampai berkata Sayyidah Aisyah ini, ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Khadijah itu ini bahasa kita aja deh. Ini Rasulullah ulun nih pumas perawan nih tinggalnya pulang. Ada aja lebih baik pada Khadijah. Kenapa lebih pakai sana itu? Rasulullah langsung sarik. Oh, ya Rasulullah. Langsung Rasulullah melihat Rasulullah sarik, Aisyah langsung nangis. Maaf ulun cemburu aja biasa beginian. Itu bang. Karena kau boleh lagi merawat bini lain ya Allah. Mengenai lain pemimpin lain gitu. Siapa dari mengenai itu ya. Akhir mantan ya. Yang ingat bang dari pemimpin ini biar kena kawa. Namanya sedikit biar pada diingatnya sampai mati dia adalah kebaikan dia. Kada harap diingat-ingatnya kita beginian toh. Nah, tapi mau ibu-ibu sini insyaallah ada. Insyaallah kan ada. Jadi opini yang soleh seperti amin. Nah ini saja yang dapat disampaikan. Semoga majlis malam kita ini menjadi majlis keberkahan bagi kita, majlis menyambungkan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Semoga duduknya kita di sini mendatangkan duduknya nanti kita di hari kiamat bersama Nabi Muhammad SAW. Perkumpulan kita membaca maulid, menceritakan daripada manaqib orang yang dikasihi dan dicintai oleh Rasul SAW. Berharap kita seperti mudah-mudahan kita disayangi, dikasihi, dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang, sehat walafiat. Mudah-mudahan kita diberikan kemuliaan nantinya sebelum kita berpindah kepada alam akhirat. Kita diberikan kemuliaan untuk bermimpi dengan Nabi Muhammad SAW, memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini saja yang ulun kau sampaikan. Kalau ada kata-kata yang kada nyaman di hati pian, di telinga pian, ulun minta halal, minta ridha, minta maaf dunia dan akhirat. Hadza minni wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.